TV Sukaria, susur keunikan Madiun Raya. Kali ini kita kembali ke riuh jalan raya yang ramai untuk menuju sekitar 14 km ke selatan Kabupaten Madiun, tepatnya di Kebun Binatang Madiun Umbul Square. Aduh, ngomong-ngomong udah lama juga ya nggak ke Kebun Binatang. Kalian udah berapa lama nih nggak ke tempat ini? Atau jangan-jangan kalian selama ini belum tahu kalau Kabupaten Madiun juga punya loh kebun binatang sekaligus area konservasi. Aduh, ya udah deh, ikut saya sekarang. Pemirsa Jobas TV, Sobat Sukaria, petualangan saya belum berakhir dan masih akan terus berlanjut. Saat ini saya sedang berada di salah satu tempat wisata dan juga sekaligus mungkin konservasi satwa juga, di mana teman-teman bisa menikmati berbagai macam satwa-satwa yang keren-keren banget, lucu-lucu, dan bisa menjadi alternatif destinasi wisata di Kabupaten Madiun ya. Selamat datang di Madiun Umbul Square. Let's go. Taman Wisata Umbul Square berada di Desa Glonggong, Kecamatan Dolopo, Kabupaten Madiun. Dulunya, ini merupakan bekas peninggalan Belanda untuk peristirahatan. Dan sebenarnya ini nggak 100% dijadikan kebun binatang sih ya. Tapi di sini juga ada waterboom, biang lala raksasa, kora-kora, komedi putar, kolam renang belerang, area outbound, dan lain sebagainya. Tapi yang terkenal sih di sini emang area mini zoo-nya atau kebun binatangnya. Karena menjadi area konservasi satwa untuk Jawa Timur bagian barat, di sini cukup banyak koleksi satwanya. Mulai dari buaya, beruang madu, binturong, rusa, aneka jenis burung, dan ini nih bikin saya agak geli nih, reptil alias ular. Penasaran dengan kabar Umbul sekarang? Mari kita tanya-tanya sama Pak Santoso selaku pengelola. Oke, pemirsa Jobas TV, Sobat Sukaria, saat ini saya sedang bersama dengan Bapak Santoso. Bapak Santoso ini selaku Kepala Divisi Operasional dan Sarana Prasarana dari Madiun Umbul Square ya Pak ya? Iya, betul. Nah, Pak Santoso, ini kita lihat Umbul semakin berbenah, semakin bersolek gitu ya. Iya. Untuk bangunannya, untuk sarana prasarananya. Kalau sekarang kondisinya seperti apa Pak Santoso? Kondisi sekarang memang kita dalam tahap penyempurnaan ya Mas, karena memang koleksi satwa, kemudian keberadaan kandang, kemudian bangunan-bangunan kita kan selalu berkembang. Ya, betul. Karena kita memang memelihara bangunan yang sudah lama. Betul. Ya, betul. sudah lama sekali sehingga memang perlu pembenahan-pembenahan. Tapi alhamdulillah dalam perkembangan koleksi satwa, karena kita memang sudah mendapat izin ya selaku lembaga konservasi mendapat izin, sehingga satwa-satwa yang ada di sini adalah satwa-satwa yang dilindungi. Satwa-satwa yang dilindungi. Satwa-satwa yang dilindungi karena memang sudah endemik, terancam kepunahan. Oke. Sehingga penyelamatannya adalah melalui lembaga konservasi di Madiun Umbul Square ini. Oke. Sekarang ini sudah ya bisa dikatakan lengkap lah, karena semua dari jenis taksa hewan-hewan mulai dari mamalia, aves, reptil sudah ada. Sudah ada. Kalau koleksinya berarti meliputi apa aja nih Pak? Koleksi satwa kami ya, mulai dari ada mamalia, ya, kemudian ada reptil, ular-ular, aves, ya, dan banyak yang lain. Ya, banyak ya, rusa. Rasa itu kan rusa, termasuk kan mamalia. Iya. Terus kemudian hewan singa kemarin kita sudah punya satu koleksi tapi mati. Oh, tapi mati. Sudah mati dan sekarang sudah di offset. Offsetannya tinggal ada offsetannya. Oke. Terus untuk revitalisasi dari bangunannya sendiri Pak, ini gerbangnya udah pindah ya teman-teman. Kalau misalnya dulu sempat ke Umbul, gerbangnya mungkin di sebelah agak utara. Belakang. Ini sekarang agak ke selatan lagi. Iya. Ini ada upaya-upaya apa Pak untuk revitalisasi bangunannya sendiri? Iya. Jadi begini, karena memang awalnya itu pintu masuk kita itu kan ada di pintu masuk lingkungan ya, di lingkungan masyarakat, dan gerbangnya ada di dalam, sehingga kan tidak terekspos dari jalan raya. Kemudian dalam perkembangannya dengan bantuan dari dana kabupaten, kita bangun gerbang baru, gedung baru yang tempatnya ada di tepi jalan raya, sehingga
dari lalu lalang, lalu lintas semua bisa mengakses dan masuk pun kita tidak lagi melalui jalan lingkungan. Kita sudah masuk melalui pintu gerbang kita sendiri yang ada di tepi jalan raya. Itu akan memudahkan. Betul, lebih kelihatan lah ya. Pengunjung lebih kelihatan, lebih memudahkan. Betul. Nah, kalau untuk operasi Umbul Square sendiri buka jam berapa sampai jam berapa? Terus tiket masuknya sekarang berapa, Pak? Iya, untuk jam operasional kita buka jam setengah 8 kita sudah start ya. Cuman untuk pengunjung bisa masuk karena kan setengah 8 itu kita masih berbenah. Ya, masih berbenah di dalam, prepare. Pengunjung itu dipersilahkan masuk jam 9 sampai jam 5 sore. Jam 5 sore. Tiket masuknya? Tiket masuk untuk weekday ya, hari-hari biasa ini kita 10.000. 10.000. Kemudian untuk weekend 20.000. Oke, murah banget. Sarana edukasi juga, satwa-satwa khususnya buat anak-anak ini bisa memperkenalkan lebih dini ya bagaimana pada akhirnya satwa-satwa dilindungi di Indonesia ini bisa ada di Madiun Umbul Square karena ini juga masuk dalam kawasan konservasi satwa juga ya. Dari obrolan bersama Pak Santoso, kita sudah bisa menyimpulkan bahwa Umbul semakin berbenah dan bersolek dari waktu ke waktu. Tentunya hal ini juga dilakukan sebagai wujud komitmen pengembangan wisata yang ada di Kabupaten Madiun. Umbul juga semakin memberikan experience atau pengalaman menarik bagi pengunjung supaya semakin senang dan semakin betah. Salah satunya, para wisatawan bisa ngasih makan hewan-hewan lucu. Oke, pemirsa Jawa TV, Sobat Sukaria, masih juga di Madiun Umbul Square dan kaget. Jadi buat teman-teman yang mampir-mampir ke Madiun Umbul Square ini nggak cuma bisa menikmati satwa-satwa yang lucu, satwa-satwa yang memang dilindungi dan memang menjadi area konservasi juga, tapi juga bisa ngasih makan nih. Saya punya beberapa makanan. Ini kebetulan di samping saya ada nilgai atau sapi biru. Kita coba kasih makan ya. Tuh. Pengunjung di sini selalu membludak setiap akhir pekan dan hari libur. Mereka biasanya mengajak keluarga, khususnya anak-anak, untuk bisa melihat dan memperkenalkan lebih dekat satwa-satwa yang ada di sini, sekaligus wisata edukasi sejak dini. Oke, pemirsa Jawa TV, saat ini saya sedang bersama dengan salah satu pengunjung dari Madiun Umbul Square. Ada Mas Rodi. Mas Rodi. Mas Rodi dari mana, Mas? Saya aslinya dari Kalimantan, terus kuliah di sini di Ponorogo ya. Wow, berarti orang Kalimantan? Orang Kalimantan. Orang Kalimantan, kuliah di Ponorogo dan mainnya ke Madiun Umbul Square. Gimana, Mas, kesan-kesannya main ke sini, Mas? Kesan-kesannya ini menarik, Mas. Kan jarang ya di Kalimantan ada binatang. Masa sih? Iya, Mas. Soalnya di tempat saya itu kan dulu ada gajah. Oke. Tetapi sekarang itu udah pada punah semua. Jadi binatang-binatang itu adanya cuma bekantan kan, khas Kalimantan itu ya. Kalau di sini kan banyak variasinya, ada burung, ada buaya dan lain-lain. Oke, apalagi ini juga masuk dalam kawasan konservasi juga, jadi banyak hewan yang dilindungi juga, Mas. Iya, benar. Berarti kalau di Kalimantan lebih banyaknya hutan-hutan dengan masih hewan-hewan liar gitu ya? Iya, ular-ular gitu banyak, Mas, tapi ular-ular liar kan. Oke. Nah, terus rasanya gimana, Mas, main ke Umbul ini? Rasanya seneng banget sih, ya, apalagi bisa ngajak keluarga. Ngajak keluarga, ini adik ya? Adik saya. Gimana anak tadi? Wisata Madiun Umbul Square tentunya menjadi magnet tersendiri bagi sektor pariwisata Kabupaten Madiun. Bahkan Kabupaten Madiun juga terus memajukan sektor ini dengan memajukan dan memberdayakan desa wisata di masing-masing daerah di Kabupaten Madiun. Hal ini pula yang selalu diamini oleh PJ Bupati Madiun dalam kesempatan wawancara singkat beberapa waktu yang lalu. Sebentar lagi kan memang Kabupaten Madiun akan menapaki usia baru 456 tahun, Bapak. Ya, betul. Untuk Kabupaten Madiun sendiri, Pak, banyak sekali potensi-potensi wisata khususnya yang bisa digali, bisa dimaksimalkan. Sejauh ini seperti apa upaya-upaya dari pemerintah Kabupaten Madiun sendiri untuk bisa memaksimalkan potensi-potensi wisata di Kabupaten Madiun, Pak? Ya, terima kasih. Memang beberapa potensi wisata di Kabupaten Madiun menjadikan prioritas permasalahan dalam rangka untuk ditumbuh kembangkan sebagai destinasi wisata baru. Nah, ini terjamin dengan adanya sebuah alokasi anggaran yang diberikan kepada pemerintah desa dalam rangka untuk menggiatkan dan menggali destinasi wisata
yang akan digunakan sebagai pemerintah desa beserta masyarakat yang akan ditumbuh kembangkan sebagai pusat-pusat wisata-wisata baru. Ini yang sudah dilakukan oleh pemerintah daerah dengan kebijakan memberikan dana alokasi desa yang diberikan kepada setiap desa untuk menumbuh kembangkan wisata-wisata baru di tingkat desa. Itu artinya memang ada beberapa upaya-upaya dari masing-masing desa untuk bisa memaksimalkan potensi di wilayah masing-masing gitu ya Pak. Betul. Biasanya memang apa potensi wisatanya lebih ke alam atau wisata buatan biasanya? Beberapa desa memang bergantung kepada potensi yang ada. Ada beberapa desa mengandalkan potensi alam sebagai andalan yang akan dikembangkan sebagai objek wisata. Ya. Dan ada beberapa desa yang mengandalkan wisata buatan berupa kuliner-kuliner dan taman-taman wisata. Inilah kreasi-kreasi yang dikembangkan oleh masing-masing pemerintah desa dalam rangka untuk mengembangkan perekonomian di masing-masing desa. Ya. Ada kendala apa saja Pak untuk bisa memaksimalkan itu? Ya banyak kendala. Yang pertama kadang-kadang pemahaman masyarakat desa dan pemerintah desa ini kan euforianya, semangatnya terlalu tinggi, sehingga kadang-kadang tidak melihat sejauh mana potensi yang betul-betul mampu menggerakkan ekonomi masyarakat. Ini kadang-kadang euforia ini kan berlebihan. Oleh karena itu peran pemerintah daerah tentunya memberikan arahan. Yang pertama tentunya lihat dulu potensi apakah yang paling bisa diarahkan untuk dikembangkan sebagai objek wisata. Jangan berdasarkan sebuah keinginan, tapi betul-betul berdasarkan realita yang ada di masing-masing tingkat desa. Nah inilah yang menjadikan tim dari pemerintah daerah untuk melakukan pembinaan kepada setiap pemerintah desa dalam rangka untuk menggiatkan ekonomi di sektor pariwisata. Terakhir Pak, harapan ke depan untuk 456 tahun Kabupaten Madiun khususnya di sektor wisatanya. Ya tentunya harapan bagi pemerintah daerah, karena tidak memungkinkan bahwa pemerintah Kabupaten Madiun mengandalkan di sektor pertanian, walaupun sektor pertanian adalah sektor andalan sebagai program pemerintah pusat dan Jawa Timur, bahwa Madiun adalah daerah penghasil tanaman pangan di wilayah Jawa Timur Selatan. Namun demikian Kabupaten Madiun harus mulai menata terkait dengan potensi yang dikembangkan dalam rangka untuk menumbuhkan perekonomian, khususnya di sektor pariwisata ini. Dan saya berterima kasih bahwa pemerintah desa sudah bersemangat untuk menggali potensi-potensi yang ada di masing-masing desanya, dan ini adalah sinergi yang baik antara pemerintah Kabupaten Madiun, pemerintah desa dan masyarakat dalam rangka untuk menggiatkan sektor pariwisata di desanya masing-masing. Dan tentunya berbagai macam upaya-upaya yang dilakukan untuk bisa menumbuh kembangkan potensi-potensi wisata ini juga pada akhirnya untuk bisa menumbuh kembangkan juga perekonomian di masyarakat. Betul. Hari Jadi Kabupaten Madiun tentunya menjadi refleksi tersendiri bagi pemerintah daerah untuk terus berbenah, memaksimalkan segala yang ada, khususnya untuk bisa memberdayakan sektor pariwisata. Karena tentunya masih banyak sekali potensi alam maupun wisata buatan yang bisa mendapatkan spotlight lebih, salah satunya dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah melalui kunjungan wisatawan. Dan tentunya, melalui Hari Jadi ke-456 tahun ini, kita harus terus sama-sama bergerak untuk Kabupaten Madiun yang semakin maju. Oke pemirsa Jawa TV, Sobat Sukaria, kita sudah mengeksplor banyak sekali destinasi wisata di Kabupaten Madiun. Kita mulai perjalanan kita dari Rumah Coklat Bodak, kemudian kita ke Nongko Ijo Kare, dan terakhir kita ke Madiun Umbul Square yang ada di Kabupaten Madiun. Dan pastinya kita sebagai masyarakat Kabupaten Madiun juga harus mendukung berbagai macam upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Madiun untuk bisa memajukan destinasi wisata, mulai dari desa wisatanya maupun beberapa wisata-wisata buatannya gitu ya. Wisata alamnya juga, wisata buatannya juga. Pokoknya kita harus benar-benar memberdayakan, mempromosikan dan juga merawat berbagai macam destinasi wisata yang ada di Kabupaten Madiun.
Dan pastinya terima kasih banyak untuk Sobat Sukaria, pemirsa Jawa TV semuanya sudah menyimak episode kali ini. Dan akhir kata, saya Toranto Meda beserta kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih banyak atas perhatian Anda. Dirgahayu Kabupaten Madiun yang ke-456 tahun terus bergerak untuk Kabupaten Madiun maju.